Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Omnas, selamat datang kembali di channel YouTube Catatan Omnas. Pada video kali ini kita akan membahas materi perkuliahan Sistem Operasi Pertemuan 11 dengan tema Administrasi Dasar pada Sistem Operasi Linux. Adapun pokok bahasan kita kali ini adalah sebagai berikut. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut, bagi sobat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya ya. Kenapa? Karena subscribe itu gratis. Subscribe ya. Baik, kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu aturan penulisan perintah. Penulisan perintah yang dimaksud di sini adalah perintah-perintah yang diberikan oleh pengguna ke sistem operasi Linux melalui aplikasi shell. Nah, di mana umumnya para pengguna sistem operasi Linux biasanya lebih banyak berinteraksi dengan sistem operasi melalui shell tersebut. Nah, bagi sobat yang belum terbiasa, sebagian perintah ini bisa juga dilaksanakan melalui interaksi GUI. Namun, bagi para pengguna yang sudah terbiasa menggunakan sistem operasi Linux, umumnya memang lebih familiar berinteraksi dengan sistem operasi Linux ini menggunakan aplikasi shell. Aplikasi shell ini adalah aplikasi yang berbasis tekstual, di mana aplikasi ini hanya menerima dan menampilkan teks saja. Tidak bisa menampilkan media-media lain seperti gambar, video, audio, dan media lainnya. Jadi hanya teks saja. Nah, karena itu ketika pengguna ingin berinteraksi dengan aplikasi ini, juga hanya bisa menginputkan teks saja. Pengguna harus mengetikkan perintah-perintah pada aplikasi shell ini sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Nah, kali ini kita akan bahas aturan-aturan penulisan perintah pada aplikasi shell ini. Setidaknya ada 3 aturan dasar penulisan perintah pada aplikasi shell, yaitu case sensitif, tanda baca dan spasi, serta ejaan. Nah, kita akan bahas satu persatu mulai dari case sensitif. Bagi para programmer, case sensitif ini tentu saja sudah familiar ya, sudah sering didengar. Namun bagi sobat yang belum mengetahui apa itu case sensitif, case sensitif adalah aturan penulisan yang mengharuskan kita mengetikkan kata yang harus sama persis dengan aturan-aturan yang ditentukan. Contohnya, kita harus memperhatikan huruf besar dan huruf kecil pada perintah yang diinputkan. Karena itu, sobat harus benar-benar memperhatikan aturan ini dan mengetikkan perintah-perintah dengan benar sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Contohnya seperti ini. Misalnya ada perintah user add untuk menambah user. Nah, di sini kita bisa lihat contoh yang pertama, ada user add itu dengan huruf kecil semua. Misalnya ada yang mengetikkan perintah seperti ini, user add dengan huruf A pada kata add itu dikapitalize atau di huruf besarkan. Nah, ini menjadi perintah yang berbeda loh. Misalnya ada lagi yang mengetikkan perintah seperti ini, user add juga tapi menggunakan U besar, atau seperti ini misalnya user U-nya besar, add A-nya besar, seperti itu. Jadi jika kita lihat keempat perintah ini sekilas sama ya, sama-sama user add, tetapi dengan adanya aturan case sensitif, maka keempat perintah ini dianggap 4 perintah yang berbeda walaupun diketikkan dengan huruf yang sama, karena terdapat perbedaan pada beberapa huruf yang di-capitalize atau yang dikapitalisasi, yang di huruf besarkan, seperti itu. Karena itu, sobat harus memperhatikan perintah-perintah yang sudah ditentukan dalam aturan penulisan perintah ini, sehingga nanti tidak terjadi kesalahan dalam menuliskan perintah-perintah di
shell pada sistem operasi Linux yang sobat gunakan. Kemudian aturan dasar penulisan perintah pada aplikasi shell yang berikutnya adalah tanda baca dan spasi. Adapun tanda baca yang sering digunakan pada perintah-perintah di aplikasi shell adalah tanda titik, tanda koma, slash, dan backslash, serta tentunya spasi. Nah, ini juga harus benar-benar diperhatikan ya sobat, cara menggunakannya, kapan, di mana, dan bagaimana itu harus benar-benar diperhatikan. Karena jika penggunaan tanda baca dan spasi tidak sesuai dengan aturan dasar penulisan perintahnya, maka perintah-perintah tersebut tidak akan dieksekusi atau error. Dan aturan penulisan perintah dasar lainnya yaitu ejaan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada bahasa pemrograman, pada sistem operasi, umumnya bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Jadi, sobat harus benar-benar memperhatikan ejaan-ejaan yang digunakan pada penulisan perintah. Pastikan perintahnya diketik dalam ejaan bahasa Inggris. Misalnya, sobat mengetikkan perintah table. Nah, pastikan menulisnya dengan ejaan bahasa Inggris, yaitu T-A-B-L-E, table, bukan ditulis dengan ejaan bahasa Indonesia, table, dengan susunan huruf T-A-B-E-L. Nah, seperti itu. Jadi, ini juga harus benar-benar diperhatikan agar nanti perintah-perintah yang sobat inputkan di aplikasi shell itu dapat dieksekusi dan tentunya menghasilkan output yang sesuai dengan yang sobat harapkan. Subscribe ya. Baik, kita masuk ke pokok bahasan berikutnya, yaitu shell, terminal, dan konsol. Ketiga istilah ini memang sangat familiar di kalangan para pengguna sistem operasi Linux. Bahkan tidak jarang ada pengguna yang menganggap dan mengira shell, terminal, dan konsol ini adalah hal yang sama, karena semuanya diakses melalui cara yang sama. Namun sebenarnya ketiga istilah ini adalah istilah yang berbeda. Nanti kita akan bahas satu persatu ketiga istilah ini dan kita akan paparkan apa perbedaan dari ketiga istilah ini. Yang pertama, kita mulai dari shell terlebih dahulu. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa shell adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk menginput perintah, ya. Jadi aplikasi ini nantinya digunakan untuk memproses perintah-perintah yang diinputkan oleh pengguna ke sistem operasi yang digunakan, dan shell akan langsung memproses perintah-perintah yang diinputkan, baik proses itu berjalan di latar depan maupun di latar belakang. Jadi prosesnya ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Nah, seperti itu ya. Kemudian selain memproses perintah-perintah tersebut, shell juga menyimpan riwayat perintah-perintah yang sudah pernah dilakukan, asalkan masih dalam satu window yang sama. Jadi sebelum aplikasi shell ditutup, maka riwayat perintah-perintah yang sudah diinputkan itu bisa kita lihat kembali, biasanya dengan cara menekan tombol panah ke atas. Dan perintah-perintah tersebut dapat diedit, terutama ketika perintah yang diketikkan salah. Nah, tadi kita sudah bahas ada aturan-aturan dasar dalam menginputkan perintah-perintah di aplikasi shell. Jadi ketika sobat salah dalam mengetikkan perintah-perintah tersebut, cukup tekan tombol panah ke atas, kemudian shell akan menampilkan perintah-perintah yang sudah diinputkan tadi. Kemudian kita bisa melakukan pengeditan perintah tersebut untuk melakukan perbaikan agar perintah yang diinputkan menjadi perintah yang benar, sehingga nanti shell dapat memproses perintah-perintah yang diinputkan tersebut. Kemudian istilah yang kedua adalah terminal. Tadi sudah disinggung bahwa sebagian pengguna, terutama pengguna yang baru beralih ke sistem operasi Linux,
itu terkadang menganggap shell, terminal, dan konsol itu adalah hal yang sama. Nah, seperti itu. Hal ini tidak heran karena memang ketiga proses ini itu diakses dari jendela yang sama, yaitu jendela shell. Nah, terminal ini sendiri dulunya merupakan hardware atau perangkat fisik. Contohnya seperti ini adalah terminal komputer dan disertakan keyboard tipe LK201 pada saat itu ya. Jadi zaman dulu sekali terminal ini adalah hardware atau perangkat fisik. Namun seiring perkembangan dari sistem operasi itu sendiri yang sekarang sudah multiprocessing dan multi windowing, maka terminal ini sekarang ditransformasi menjadi software. Jadi sekarang untuk mengakses terminal itu yang sifatnya fisik tadi itu bisa diakses melalui software. Softwarenya apa? Yaitu shell tadi. Nah, seperti itu. Karena itu tidak heran mengapa orang menganggap terminal dan shell ini adalah hal yang sama. Kenapa? Karena memang diakses dari aplikasi yang sama. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah konsol. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, konsol ini di kalangan para pengguna, terutama pengguna yang baru beralih ke sistem operasi Linux, itu terkadang dianggap sama dengan terminal dan shell seperti yang sudah disampaikan tadi ya. Namun sebenarnya sekali lagi disampaikan bahwa tiga istilah ini adalah istilah yang berbeda. Namun hal ini tidaklah mengherankan. Kenapa? Karena tiga proses ini memang diakses melalui aplikasi yang sama, yaitu shell. Nah, seperti itu ya. Namun tentu saja tadi sudah disampaikan perbedaan antara shell dan terminal ya. Sekarang kita bahas apa itu konsol. Jadi konsol ini sebenarnya adalah terminal juga ya. Konsol adalah terminal, tapi terminal belum tentu konsol. Nah, itu harus dipahami ya. Kenapa? Karena konsol ini adalah terminal khusus. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa terminal itu dulunya adalah hardware ya. Nah, begitu juga dengan konsol ini. Zaman dulu konsol ini adalah hardware. Bahkan sampai saat ini masih ada konsol yang berupa hardware. Dulunya konsol ini adalah keyboard dan monitor yang dihubungkan ke sistem komputer di zaman dulu ya. Keyboard dan monitor ini digunakan oleh pengguna untuk berkomunikasi langsung dengan sistem komputer tersebut. Tentunya sistem ini sudah diprogram. Kebanyakan konsol pada zaman dahulu itu memang adalah sistem komputer yang dibuat secara khusus. Jadi untuk melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas, jadi khusus, mesinnya khusus. Nah, seperti itu. Contoh misalnya dulu sobat sering bermain di arena permainan ketangkasan ya, atau arcade. Nah, atau kalau orang Pontianak sebutnya bobo. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah game konsol. Nah, konsol permainan. Kenapa disebut game konsol? Karena ini terdiri dari keyboard ya. Jadi tombol-tombol yang ada dan joystick itu adalah keyboard. Nah, ya, key ya kan, kunci kan. Kemudian game konsol ini juga memiliki monitor ya kan. Nah, kalau sobat yang sering main di arena ketangkasan atau di arcade, nah ini sudah tidak asing lagi ya. Game konsol seperti ini biasanya main fighter ya, atau yang sering disebut orang Pontianak dulu tuh bobo katanya, seperti itu ya. Nah, sampai sekarang masih ada disebutnya game konsol atau konsol permainan. Kemudian game konsol ini kan biasanya berada di arena ketangkasan ya, arena permainan yang dimiliki oleh misalnya suatu perusahaan, mereka buka arena untuk permainan umum. Nah, seperti itu. Namun seiring perkembangan teknologi ada juga game konsol yang berupa handheld, jadi yang sudah bisa digenggam. Nah, seperti itu. Zaman dulu ada, salah satunya adalah Game Boy ya, Game Boy Color, Game Boy Advance, bahkan sampai sekarang ada PSP, Nintendo DS dan lain-lain. Nah, seperti itu ya. Nah, atau kalau orang Pontianak lagi itu dulu sering menyebutnya Gamebot. Nah, seperti itu ya, Gamebot. Nah, ini adalah game konsol atau konsol permainan, di mana
konsol ini memiliki keyboard, yaitu tombol-tombolnya D-pad, kemudian ada tombol perintahnya, dan juga memiliki monitor untuk menampilkan perintah-perintah yang diinputkan ke sistem. Nah, seperti itu ya. Bahkan yang canggih-canggih juga sekarang banyak ya. Ini ada Nintendo Switch, PlayStation, ya, kemudian Nintendo Wii dan lain-lain lah. Nah, sobat yang sering main game pasti tahu lah. Nah, ini disebut dengan game konsol. Nah, sobat yang sering main game pastinya tidak asing dengan perangkat-perangkat konsol game ini ya. Cuma memang game-game konsol ini tidak sekaligus dengan layarnya ya, dengan monitornya. Jadi kita harus menyediakan monitor sendiri di rumah. Nah, seperti itu. Intinya seperti itu konsol ini ya. Jadi zaman dulu konsol ini adalah perangkat keras ya, secara khusus. Nah, contohnya ya memang game konsol ini khusus buat main game kan gitu ya. Nah, jika ada konsol-konsol yang lain untuk keperluan yang lain, ya memang sudah dibuat sesuai dengan kebutuhannya. Nah, mana tahu suatu saat nanti sobat bisa membuat perangkat-perangkat konsol untuk kebutuhan-kebutuhan khusus ya. Nah, seperti itu. Nah, itu tidak menutup kemungkinan karena canggihnya perkembangan teknologi saat ini. Karena itu belajar yang benar, kemudian terapkan ilmunya di masyarakat nanti ya. Nah, sama seperti terminal tadi, ya saat ini konsol juga sudah ditransformasi ke software ya. Jadi interaksi dengan konsol ini dapat dilakukan melalui shell di sistem operasi Linux. Jadi lagi-lagi melalui aplikasi shell. Nah, itulah sebabnya sebagian pengguna sistem operasi Linux, terutama pengguna-pengguna yang baru beralih ke sistem operasi Linux ini, menganggap bahwa shell, terminal, dan konsol ini adalah hal yang sama. Nah, karena sama-sama diakses melalui aplikasi shell itu. Nah, seperti itu ya. Namun ternyata setelah kita bahas ini sudah diketahui bahwa ketiga istilah ini adalah istilah yang berbeda. Namun memang diakses menggunakan aplikasi yang sama, yaitu shell. Nah, seperti itu. Nanti kita akan praktikkan beberapa perintah-perintah yang sering digunakan di sistem operasi Linux. Semoga nanti sobat segera terbiasa menggunakan perintah-perintah tersebut agar nantinya sobat benar-benar beralih dari sistem operasi berbayar ke sistem operasi yang gratis dan open source ini, dimana tentu saja penggunaan sistem operasi ini legal dan bebas dimodifikasi pula. Keren kan? Subscribe ya. Baik, kita lanjut ke pokok bahasan berikutnya, yaitu penulisan perintah dasar pada sistem operasi Linux. Nah, agar lebih jelas, kita akan praktikkan saja bagaimana format-format penulisan perintah dasar pada sistem operasi Linux ini, terutama perintah-perintah dasar yang paling sering digunakan. Karena itu, silahkan sobat aktifkan saja sistem operasi Linux yang sobat miliki, kemudian langsung aktifkan pula aplikasi shell yang terdapat pada sistem operasi tersebut. Dan kita akan langsung praktikkan perintah-perintah dasar yang sering digunakan di sistem operasi Linux. Baik, di sini Om Nas akan mencontohkan menggunakan Linux Slacks versi 6.1.2. Nah, di sini kita langsung aktifkan saja konsolnya. Oke. Baik, sekarang kita langsung mulai saja mencoba mengetikkan perintah-perintah dasar di aplikasi shell ini ya. Yang pertama kita akan coba perintah man ls. Ini spasi ls. Nah, ini harus diperhatikan ya penggunaan tanda bacanya, yaitu salah satunya spasi. Man ls adalah perintah yang berfungsi untuk melihat halaman manual atau petunjuk dari perintah-perintah yang terdapat pada aplikasi shell ini. Man itu manual, kemudian ls itu adalah list ya. Jadi kalau di sistem operasi Windows sama seperti help gitulah ya, halaman bantuan. Karena kita belum tahu
perintah-perintah apa saja yang bisa kita inputkan di shell ini, maka kita bisa lihat perintahnya di halaman help atau manual ini. Ini langsung kita tekan enter saja. Nah, jadi nanti shell akan menampilkan perintah apa saja sih yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita inputkan di aplikasi shell ini, sehingga kita dapat menjalankan perintah dengan benar dan dapat dieksekusi dengan benar pula. Nah, ini sobat tinggal scroll sampai ke bawah. Di sini kita bisa lihat ya perintah-perintah apa saja nih. Kemudian di sebelah kanan ini adalah keterangannya. Nah, jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, memang perintah-perintah yang terdapat pada sistem operasi, kemudian di pemrograman itu rata-rata memang menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita harus mengerti juga walaupun sedikit kosakata-kosakata dari bahasa Inggris ya. Nah, ini sobat tinggal scroll saja ke bawah untuk melihat perintah apa saja yang terdapat pada shell ini ya. Jadi nanti kita bisa cobain satu-satu, atau kalau misalnya kita tidak tahu ingin melaksanakan perintah apa, maka bisa kita lihat di halaman main ls ini ya. Berikutnya ada perintah ls. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa ls ini adalah perintah untuk melihat isi. Nah, kalau tadi kita lakukan perintah main ls, jadi kita ingin melihat isi dari halaman manual. Nah, jika kita ketikkan ls saja, maka ini digunakan untuk melihat isi dari suatu directory, yaitu path atau lokasi tempat di mana kita berada saat ini ya. Nah, ini kalau kita contohkan, ketik ls, tekan enter saja. Nah, kita berada di halaman home kan, di root. Nah, seperti itu. Di home ini terdapat dua folder atau directory, yaitu directory desktop dan downloads. Nah, di laptop sobat bisa saja foldernya isinya berbeda ya. Jadi tidak mesti sama dengan apa yang tampil di layar ini. Nah, seperti yang sudah disampaikan juga, bahwa di shell ini kita dapat melihat perintah-perintah yang sebelumnya sudah kita pernah ketikkan dengan cara menekan tombol panah ke atas. Nah, ini adalah perintah yang sebelumnya sudah diketikkan. Kemudian ini juga tadi sudah diketikkan. Jadi kita bisa lihat perintah-perintah yang sudah diketikkan tadi ini ya, contohnya. Jadi kalau sobat ingin menjalankan lagi perintah tersebut, tinggal pilih saja perintah yang sudah pernah dilaksanakan, kemudian tekan enter. Atau misalnya sobat mengalami kesalahan pengetikan perintah dan ingin memperbaikinya ya, jadi ini bisa diedit. Nah, seperti itu ya. Jadi ini sangat memudahkan sekali. Kemudian ada perintah ls spasi minus l. Nah, ini adalah perintah untuk melihat file atau directory yang ada pada directory aktif. Nah, jadi ini kita sedang berada di directory mana. Nah, kemudian kita ingin melihat file-file yang ada di dalamnya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita bisa lakukan dengan perintah ls spasi minus l. Tekan enter. Nah, di sini dikatakan terdapat 0 ya. Di sini kita bisa lihat ya. Nih, terdapat 0. Kemudian di sini ada atributnya. Kemudian di sini ada siapa pemilik atau owner dari directory ini ya. Jadi terdapat dua directory tadi kan, desktop dan download. Nah, seperti itu. Jadi ini fungsi dari ls strip l. Kemudian perintah berikutnya adalah ls spasi strip la, kemudian spasi slash etc. Nah, ini adalah perintah yang kita gunakan untuk melihat file atau directory pada directory etc atau folder etc beserta file-file yang hidden di dalamnya. Nah, seperti itu. Kita bisa enter, kita coba. Nah, kemudian ini salah ya sobat, salah ketik. Jadi terminal tidak dapat menjalankan perintah yang salah ketik ini. Nah, caranya bagaimana kalau kita ingin perbaiki ya? Tekan tombol panah ke atas, kemudian di sini kita perbaiki. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini LA. Nah, yuk kita coba.
Nah, bisa kan? Nah, seperti itu. Jadi di sini kita bisa lihat file-file yang terdapat pada directory etc. Nah, seperti itu. Ini contohnya ya. Total ada 1077 file dan directory di dalamnya. Ada slash lagi. Itu directory lagi. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada perintah cd. cd ini adalah change directory. Jadi kita gunakan perintah ini untuk berpindah dari satu directory ke directory lainnya. Ini kita contohkan, change directory, kemudian spasi, kemudian kita pilih home, kemudian pilih directory yang sobat ingin tuju. Misalnya Omnas mau ke folder download atau directory download. Nah, oke. Di sini dikatakan bahwa no such file or directory. Tidak ada file atau directory yang dimaksud yang ini. Ini tidak ada. Nah, seperti itu. Nah, mari kita lihat di sini. Ini ada downloads. Okay. Artinya perintah ini hanya dapat digunakan kalau direktorinya sudah tersedia. Ya, kalau direktorinya belum tersedia atau kita salah mengetikkan direktorinya, maka tentu saja kita tidak berpindah ke direktori yang dimaksud karena direktori tidak ditemukan. Nah, seperti itu ya. Coba lagi. Downloads. Nah, di sini dikatakan bahwa tidak ada direktori yang dimaksud. Kita coba lagi. Nah, bisa ya. Nah, kenapa? Ya, karena memang kita harus mengetahui terlebih dahulu direktori-direktori yang ada pada laptop atau komputer kita. Lah, kan memang kita yang buat kan, harusnya kita tahu. Nah, seperti itu. Jadi, nah ini juga pesan buat sobat yang seneng konten, terutama konten-konten tutorial. Jadi jangan takut salah ketika menjalankan perintah-perintah di dalam video tutorialnya. Justru ketika ada perintah yang salah, kita jadi bisa ngasih tahu ke pemirsa, ke subscriber, ke viewers, itu begini loh kalau salah, jadinya seperti ini. Terus bagaimana memperbaikinya, bagaimana yang benar. Nah, seperti itu. Justru itu sangat membantu para viewers untuk lebih memahami perintah-perintah yang kita berikan di video tutorial kita. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita sedang berada di directory atau folder downloads ya. Kemudian perintah cd ini selain bisa kita gunakan untuk masuk ke directory yang berada di dalam atau di bawah, kita juga bisa kembali ke directory yang ada di atasnya, directory aktifnya ya. Nah, caranya dengan mengetikkan cd spasi titik kemudian titik 2. Nah, ini kita coba saja. Nah, dikatakan tidak ada di sini. Salah ketik kayaknya ya. Nah, coba kita hilangkan tanda titik 2-nya. Nah, kembali kan? Kembali ke directory atasnya tadi. Nah, seperti itu. Nah, itu dia fungsi dari perintah cd atau change directory. Kemudian perintah yang sering digunakan berikutnya adalah mkdir. Nah, mkdir ini adalah make directory. Jadi untuk membuat directory baru. Nah, kita coba membuat directory baru di komputer atau laptop kita. Namanya bebas ya. Di sini Omnas mau contohkan mkdir coba. Nah, jadi nama foldernya coba. Ya, jadi mkdir spasi coba. Kemudian kita enter saja. Nah, ini sudah berhasil ya. Tidak ada pesan errornya. Kemudian perintah berikutnya ada rmdir. Nah, ini adalah perintah untuk menghapus directory ya, yang sudah kosong. Jadi directory yang sudah kosong, maka ini akan dihapus. Rm ini adalah remove ya. Nah, caranya adalah dengan rmdir, kemudian spasi, kemudian ketikkan nama directory yang ingin dihapus.
sekarang kita coba saja. Tapi sebelum kita coba ini, kita coba ls dulu aja. Nah ya, ini ada 3 directory ya, desktop, downloads, dan coba. Nah, sekarang kita coba perintah rm clear yang mau kita hapus folder coba itu. Oke, berhasil. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, folder cobanya, directory cobanya sudah hilang ya. Kenapa? Karena sudah di remove, sudah dihapus. Kemudian berikutnya kita akan mencoba perintah cp ya, copy ya. Jadi perintah ini digunakan untuk mengcopy file atau directory ke directory lainnya. Di sini Om Las akan contohkan mengcopy file dari directory downloads ya. Jadi kita bisa lihat terlebih dahulu file-file yang ada di folder download. Pertama kita masuk dulu ke folder downloadnya. Nah, sekarang sudah berada di folder atau directory downloads. Kita lihat file yang ada di sini. Oke, terdapat satu file yaitu wpp/. Ini sebenarnya bisa kita lihat juga di secara GUI di sini ya, home, downloads. Nah ini ya, ada wpp/. Nah, nanti kita akan pindahkan ke sini. Sebenarnya bisa langsung aja di sini kita copy. Ini ya, copy. Kemudian kita pastekan di sini bisa. Nah, ini ada pastenya. Sini ya, paste file. Tapi kita ingin coba menggunakan perintah dari shell ini ya. Oke, sekarang kita coba perintahnya ya. Ketikkan cp, kemudian nama filenya yaitu beserta extensionnya ya. Jadi kita akan copy wpp/jpeg ini ke folder pindahan tadi ya. Jadi ketikkan directory tujuannya. Jadi di sini cp ini adalah perintahnya, kemudian ini adalah file yang akan kita copy, kemudian ini directory tujuan. Kita coba. Oke, berhasil, tidak ada tanda error. Sekarang kita kembali ke directory root. Nah, kemudian kita masuk ke folder atau directory pindahan. Nah, sekarang kita lihat file yang ada di dalamnya. Tuh, ada ya, wpp/. Nah, ini juga kita bisa buktikan. Kita lihat foldernya di sini. Ini tadi kosong. Nah, sekarang sudah ada ya. Nah, seperti itu. Jadi berarti sudah berhasil. Nah, nanti sobat tinggal cobain aja. Kemudian ada perintah mv atau move ya. Ini fungsinya adalah untuk memindahkan filenya. Jadi tidak mengcopy ya, tapi cut. Nah, seperti itu. Kita akan coba. Sebelum kita laksanakan perintahnya, kita lihat dulu di sini ya. Kita akan hapus file ini. Nah, jadi folder pindahan atau directory pindahan ini akan jadi kosong. Kita akan coba pindahkan atau cut file select ini di directory download ke directory pindahan. Kita coba ya. Oke, sekarang kita kembali dulu ke root foldernya, kemudian kita masuk ke directory downloads. Kemudian kita lihat filenya masih ada. Sekarang kita coba pindahkan file yang ada di directory downloads ini ke folder atau directory pindahan. Nah, tidak ada tanda error, artinya sukses. Sekarang kita cek
Nah, directory downloadnya sudah kosong ya, tidak ada filenya. Sekarang kita pindah ke folder atau directory pindahan. Kemudian kita lihat isinya. Oke, ada ya, wpp//.jpg. Nah, untuk membuktikannya kita lihat saja di tampilan GUI. Nah, sini tadi ada wpp/, sudah tidak ada. Kita cek sini. Nah, sudah pindah ke sini. Nah, seperti itu ya. Nah, sekali lagi, mv atau move itu adalah untuk memindahkan isi file dari suatu directory ke directory yang lain, atau yang sering kita kenal dengan cut, paste. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi perintah yang sering digunakan, yaitu rm atau remove ya. Jadi remove ini fungsinya untuk menghapus ya. Jadi menghapus apa ya, bisa menghapus file atau menghapus directory. Nah, seperti itu ya. Nah, kita coba menghapus file yang ada ya dengan perintah rm remove ya. Kemudian ketikkan nama file yang mau dihapus, wpp//.jpg. Oke, nah, oke, kita coba ya. Nah, muncul pesan error di mana dikatakan bahwa cannot remove wpp//.jpg, tidak bisa hapus. Alasannya adalah no such file or directory. Jadi kita kan sekarang berada di directory home ya, root, dan di root ini tidak ada file yang namanya wpp//.jpg. Nah, seperti itu. Jadi kita harus pastikan berada di directory tempat file yang ingin kita hapus itu. Nah, sekarang kita pindah lagi ke directory-nya. Caranya, nah, kita masuk dulu. Kan tadi filenya di directory pindahan ya. Nah, ini ls huruf besar ya, tidak ada komen atau perintah dengan ls huruf besar, adanya dengan huruf kecil. Nah, seperti itu. Itu juga salah satu contoh case sensitif ya sobat. Nah, oke, sekarang kita sudah berada di directory pindahan ya. Mari kita coba menggunakan perintah rm. Nah, oke. Jadi karena tadi kita sudah ketikkan perintahnya, jadi kita bisa cek historinya dengan menekan tombol panah ke atas dan langsung ketemu perintah-perintah yang sudah pernah diketikkan. Ini kita enter saja. Oke, berhasil ya, tidak ada pesan error. Sekarang kita lihat file yang ada di folder pindahan. Oke, kosong ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita ingin menghapus suatu file, kita harus berada di directory tempat di mana file itu berada. Nah, seperti itu. Namun ada juga perintah yang bisa kita gunakan untuk menghapus file dari posisi kita di directory utama. Namun hal ini bisa kita lakukan dengan cara menghapus directory-nya juga. Jadi yang dihapus adalah directory beserta file-file yang ada di dalamnya. Bahkan sub-directory yang ada di dalamnya juga akan ikut terhapus. Caranya bagaimana? Perintahnya sama, yaitu rm, kemudian kita tambahkan option. Optionnya adalah strip rf. Nah, kemudian kita pilih nama directory-nya. Misalnya tadi adalah directory pindahan. Nah, oke, kita coba begini, bisa nggak nih? Nah, ternyata bisa ya, langsung. Sekarang kita cek dulu. Nah, di directory utama, di home atau di komputer Omnas ini, home-nya adalah root. Tadinya berisi 3 directory, yaitu desktop, downloads, dan pindahan. Karena pindahan sudah dihapus, maka sekarang tinggal 2 directory saja, yaitu desktop dan downloads. Nah, seperti itu ya. Baik, berikutnya ada perintah pwd, yaitu print working directory, di mana perintah ini digunakan untuk mengetahui path directory yang sedang aktif saat ini, atau kita ingin melihat di mana posisi kita saat ini. Nah, seperti itu. Kita coba ya.
Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita berada di path root ya. Kenapa? Karena tadi kita kan sudah melakukan ini ya, cd ke directory yang paling atas. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita sedang berada di root. Fungsinya apa sih? Fungsinya adalah ketika kita lupa kita sedang berada di directory yang mana, nah kita bisa lihat di sini. Kita contohkan lagi, cd misalnya kita pindah ke sini. Nah, misalnya kita lupa kita berada di directory yang mana. Ya, misalnya ya, sebenarnya sih kita bisa langsung lihat di sini. Nih, ini kan root slash, di sini ada directory-nya. Kita bisa lihat di sini sebenarnya, tapi yang namanya manusia kan kadang-kadang bisa lupa. Jadi kita bisa ketikkan perintah pwd atau print working directory. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa kita berada di directory downloads yang berada di dalam atau di bawah directory root. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada lagi perintah yang sering digunakan, yaitu cat. Cat ini adalah perintah yang digunakan untuk melihat isi suatu file atau membuat suatu file ya. Jadi kita coba kembali dulu. Nah, Omnas sudah contohkan membuat sebuah folder baru, yaitu test, di mana di dalamnya ada file uji coba ya. Jadi kita tes ya. Perintahnya get, kemudian ada tanda lebih besar, kemudian datanya. Jadi kalau membuat data baru ya, nah seperti ini. Atau misalnya kalau kita ingin melihat isi dari file yang ada, yaitu misalnya uji coba. Nah, ini kita tinggal get uji coba. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah isi dari file uji coba. Dalamnya ini adalah teks yang akan ditampilkan untuk uji coba. Nah, ini ya isinya. Untuk lebih yakin lagi, mari kita lihat di directory home. Nah, ini directory-nya test. Nah, ini ada uji coba. Kita lihat, nah ini teks yang diketikkan di dalam file uji coba ya. Nah, kita lihat di shell ini. Nah, ini ya, sama ya, ini adalah teks yang akan ditampilkan untuk uji coba. Nah, seperti itu. Jadi cat ini bisa digunakan untuk melihat isi dari file yang kita miliki. Nah, seperti itulah. Kemudian perintah cat ini juga bisa digunakan untuk membuat data baru ya. Jadi selain untuk melihat isi dari data yang ada, isi dari file yang ada, kita juga bisa membuat file yang baru. Caranya adalah dengan mengetikkan perintah cat, kemudian spasi, kemudian tanda lebih besar, kemudian nama file yang mau kita buat. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini kita diminta untuk menginputkan teks atau isi dari file coba lagi ini. Mari kita coba ya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk mengakhiri perintah ini, kita bisa menekan Ctrl D. Nah, seperti itu. Nah, mari kita lihat hasilnya. Kita masuk ke directory home. Nah, ini ya, coba lagi. Nah, kenapa di sini? Ya, karena kita sedang berada di directory root ya. Nah, maka disinilah dia. Kalau sobat ingin membuat file di dalam directory test, nah bisa kita masuk dulu ke dalam directory test ini, cd spasi /root/test. Nah, seperti itu, maka dia akan masuk ke directory ini. Nah, ini kita lihat saja. Nah, ini ya yang kita ketikkan di shell tadi ya, hasilnya sama. Nah, seperti itu.
Kemudian perintah yang paling sering digunakan juga adalah perintah find. Find ini adalah perintah yang digunakan untuk melakukan pencarian ya. Apa yang mau dicari? Ya apa saja yang terdapat di komputer ataupun laptop sobat. Ya bisa file, bisa directory, seperti itu. Misalnya sobat mau cari nama file, ketikkan nama filenya. Misalnya kita cari itu coba lagi, misalnya seperti itu. Tadi ada file coba lagi ya, jadi kita coba saja. Nah, ketemu ya, coba lagi. Subscribe ya. Oke, demikian pembahasan dan pemaparan materi perkuliahan sistem operasi pertemuan 11 dengan tema administrasi dasar pada sistem operasi Linux kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dan dipaparkan pada video ini dapat dipahami dengan benar, dapat dipahami dengan baik, dan dapat pula diambil manfaatnya. Karena itu, jangan lupa like dan komen video ini supaya kita bisa berdiskusi membahas lebih lanjut tentang materi yang ada di video ini. Kemudian jangan lupa share video ini ke media sosial sobat ya, agar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari video-video yang ada di channel YouTube ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe ya.